Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Vietnam Channel. Kali ini saya ingin melanjutkan mata pelajaran informatika, yaitu materi di pertemuan ketiga yang akan membahas penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Oke, sebelum saya mulai pembahasannya, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan serta klik ikon loncengnya jika sudah. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Oke, yang pertama, nah di sini ada penalaran. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian pengamatan sejenis akan membentuk proposisi-proposisi sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi ini yang diketahui atau dianggap benar, kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Proses ini disebut menalar. Lalu terdapat 3 jenis metode dalam menalar, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Yang pertama ada deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain, deduksi merupakan suatu penalaran untuk menyimpulkan hal khusus dari sejumlah proposisi umum. Lalu penalaran deduktif ini juga sebagai kegiatan berpikir yang berbeda, bahkan berlawanan dengan penalaran induktif. Deduktif merupakan penalaran atau cara berpikir untuk menyatakan pernyataan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Dijelaskan bahwa untuk menarik kesimpulan secara deduktif diperlukan pola pikir yang disebut silogisme dan siligisme. Ini tersusun dari 2 buah pernyataan, premis, dan sebuah kesimpulan, konklusi. Nah, ini ada contoh yang pertama, semua manusia akan mati, premis 1. Paidi adalah manusia, ini premis 2-nya. Jadi jika dikonklusikan, Paidi akan mati, karena Paidi manusia, dan di premis 1 manusia akan mati. Jadi konklusinya itu. Ada contoh berikutnya juga, beras merupakan komoditi bagi orang Indonesia umum. Tetapi ada beberapa wilayah yang penduduknya mengkonsumsi sagu khusus, seperti Maluku dan Papua khusus. Nah, di sini juga ada macam-macam penalaran deduktif. Antara lain ada silogisme, yaitu proses membuat kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun dari 2 proposisi atau pernyataan dan konklusi kesimpulan. Silogisme dirangkai dari 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan. Dan ini silogisme negatif. Setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata bukan atau tidak pada premis biasanya disebut dengan silogisme negatif. Dan begitu juga kesimpulan. Jadi jika suatu premis pada silogisme bersifat negatif, maka kesimpulannya pun bersifat negatif juga. Misal contoh 1, premis 1-nya, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis keduanya, Budi menderita penyakit kurang darah. Konklusinya, Budi tidak boleh makan buah melon. Nah, itu kesimpulannya. Lalu ada silogisme error. Diperlukan kecermatan dalam menarik kesimpulan menggunakan penalaran silogisme. Untuk merumuskan premis, diwajibkan mencermati setiap kalimat yang akan dibuat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Perhatikan contoh silogisme error berikut. Premis 1, Yanto lulus ujian CPNS. Premis 2, Yanto rajin menabung dan tidak sombong. Jika diambil kesimpulan atau konklusinya, orang yang lulus ujian CPNS karena rajin menabung dan tidak sombong. Nah, ini tidak nyambung ya, berarti silogisme error. Jadi konklusi di atas adalah salah karena tidak terdapat premis umumnya. Lalu ada entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme, premis atau tidak diucapkan.
karena sudah diketahui. Misal, premis satunya, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis duanya, Budi menderita penyakit kurang darah. Kesimpulannya, Budi tidak boleh makan buah melon. Sedangkan entimennya, Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Jadi, kesimpulan ditambahkan keterangan. Yang kedua, induktif. Nah, induktif atau logika induktif adalah proses menarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Selain itu, Benjamin Molen 2014 nomor 14 menyatakan bahwa induksi adalah suatu penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Lalu selanjutnya, Surijoyo dan kawan-kawan 2008 nomor 60 menyatakan bahwa induksi adalah proses peningkatan dari hal-hal yang bersifat individual kepada hal yang bersifat universal. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa induktif adalah proses berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada apa-apa yang bersifat khusus. Kemudian ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang sifatnya umum atau universal. Adapun contoh bentuk penalaran induktif adalah elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Maka dapat ditarik kesimpulan atau inklusif bahwa setiap hewan punya mata. Dibutuhkan banyak sampel untuk mempertinggi tingkat ketelitian premis ini dari penalaran induktif yang diangkat. Lalu ketiga ada abduktif. Menurut Doni Gahral, Adian atau Herdito menyatakan bahwa abduksi adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Oleh sebab itu, abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik. Yang pertama ada kesederhanaan, yang kedua koherensi, ketiga prediktabilitas, yang keempat komprehensi. Apa itu kesederhanaan? Jelaskan segala hal yang dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Yang kedua, koherensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia atau apa yang dibahas. Prediktabilitas. Nah, ini sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan. Keempat, ada komprehensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Adapun contoh dari penalaran aduktif adalah andai kita mengetahui bahwa seseorang yang bernama Bob selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika sedang mabuk, maka pada saat kita melihat Bob mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Bob sedang mabuk. Yang ketiga atau D, logika inference. Perhatikan kejadian yang ditulis pada kalimat berikut. Seorang gadis terjatuh ketika berlarian di tengah lapangan karena tersandung batu. Terlihat muka gadis tersebut memerah dan kepalanya menduk. Seorang ibu menghampiri dan segera meluk gadis tersebut sembari mengatakan, "Tidak apa-apa, ayo ke tepi lapangan dan beristirahatlah." Kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa muka memerah dan kepalanya menunduk memiliki arti malu. Inferensi adalah tindakan atau proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui atau diasumsikan. Pengertian inferensi menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut Collins Dictionary, inferensi adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tentang itu. Lalu yang kedua ada menurut literary term, inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari bukti pendukung yang ada. Kita dapat membuat kesimpulan ketika membaca literatur petunjuk diberikan oleh penulis tentang apa yang terjadi. Dan kita harus mencari tahu berdasarkan bukti itu. Penulis mengisyaratkan dan para pembacanya menyimpulkan. Yang ketiga, menurut filosofi terms, inferensi adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Berdasarkan beberapa bukti atau premis, kita membuat sebuah kesimpulan. Keempat, menurut Your Dictionary, istilah inferensi mengacu pada proses observasi.
atau pengamatan dan pengetahuan untuk menentukan kesimpulan yang masuk akal. Ada dua jenis inferensi. Dilihat berdasarkan jumlah premisnya, inferensi pada dasarnya diklasifikasikan menjadi dua. Satu, ada inferensi langsung atau immediate inference, yaitu proses membuat kesimpulan dari sebuah premis. Yang kedua, ada inferensi mediasi atau mediate inference, proses membuat kesimpulan atau konklusi dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Nah, ini ada contoh logika inference. A. Isma pulang ke rumah pukul 14 sore. Terlihat pintu rumah masih terkunci karena ayahnya pulang kerja pukul 15. Isma juga melihat tidak ada alas kaki di atas rumahnya sehingga menyebutkan bahwa ayahnya belum pulang. B. Luluk melihat asap mengepul dari ruang dapur dan mencium bau gosong. Luluk menyimpulkan bahwa yang terbakar di ruang dapur. C. Budi melihat banyak semut mengerumuni remahan roti di bawah meja. Budi menyimpulkan bahwa anaknya lupa membersihkan sisa makanan. D. Bambang bekerja sebagai guru dan setiap pulang kerja merenovasi rumahnya tanpa bantuan tukang bangunan. Dapat disimpulkan bahwa selain sebagai guru, Bambang memiliki keahlian sebagai tukang bangunan. E. Ketika grup WhatsApp berbunyi dan ada notifikasi dari teman kerjanya, Susi tersenyum. Dapat disimpulkan bahwa Susi senang membaca kabar dari temannya. F. Bilqis memakan buah mangga yang baru dibeli ibunya. Dia terlihat mengerutkan wajahnya. Dapat disimpulkan bahwa Bilqis memakan buah yang belum masak. E. Penerapan negasi, konjungsi, dan disjungsi. Negasi, konjungsi, dan disjungsi berfungsi juga sebagai logika aritmatika pada kehidupan sehari-hari, yaitu kemampuan analisis dalam memahami pola-pola tertentu. Dalam bentuk angka, dengan memanfaatkan bilangan biner, maka logika matematika dapat dilakukan. Misal, untuk menyalakan saklar listrik rumah tetangga, apabila angka 1 berarti hidup dan angka 0 berarti mati, maka dapat diperoleh sebagai berikut. Negasinya atau ingkaran, jika X bernilai benar, maka Y bernilai salah. Tabel 5, kebenaran negasinya. Jika P atau X-nya 0, maka negasinya 1. Tapi jika negasinya 0, maka Y-nya 1. Nah, ini konjungsi. Z bernilai benar 1 jika X dan Y bernilai benar. Jika dilihat pada tabel, jika Y dan X 0, maka Z pun 0. Tapi jika salah satunya X atau Y-nya 0, Z-nya tetap 0. Jika X-nya 0, Y-nya 1, maka Z-nya 0. Maka jika X dan Y-nya memiliki nilai atau poin 1-1, maka konjungsi atau Z-nya 1. Disjungsi, Z bernilai benar jika X atau Y bernilai benar. Maka jika di tabel kebenaran disjungsinya X 0, Y 0, maka Z-nya pun 0. Tapi jika X-nya 1, Y-nya 0, maka Z-nya tetap 1. Ataupun jika X-nya 0, Y-nya 1, maka Z-nya 1. Jika X-nya 1, Y-nya 1, maka Z-nya 0. Nah, untuk tugasnya, buat rangkuman materi ini di buku catatan, lalu foto atau scan dan kirim di Classroom paling lambat hari Jumat tanggal 10 jam 11.59 malam. Untuk absensi seperti biasa, kalian menulis absensi kehadiran kalian di kolom komentar video ini dengan nama dan kelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Tetap semangat belajar. Semoga kita segera tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.